Sistem pertahanan udara Siper Block 2 buatan Turki secara resmi telah mencapai kemampuan operasional penuh atau full operational capability setelah berhasil menghancurkan drone target berkecepatan tinggi Super Simsek dalam uji tembak langsung di Sinop. Keberhasilan yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Turki ini menandai kesiapan tempur penuh dari lapisan tertinggi arsitektur pertahanan udara berlapis Turki yang dikenal sebagai Kuba Baja. Dalam uji coba tersebut, sistem berhasil mengunci dan menghancurkan drone target Super Simsek buatan TUSAS. Drone ini memang dirancang khusus untuk menyerupai jet tempur atau rudal musuh, mampu melaju pada kecepatan Mach 0,85 dan dilengkapi fitur pengecoh elektronik atau jamming. Rudal Siper Block 2 berhasil menetralisir target bermanuver tersebut pada jarak lebih dari 150 km dan pada ketinggian lebih dari 30 km. Rudal monoblok berukuran besar ini dipandu oleh radar pencari ALP-310G dan radar kendali tembak pusat 1000G, serta mengadopsi pencari frekuensi radio seri Aselsan Agras SA. Keberhasilan ini tidak hanya dinilai dari hancurnya target drone semata. Ada dua aspek teknis krusial yang sekaligus tervalidasi. Pertama, fungsi radar pencari ALP-310G dan radar pengendali tembak pusat 1000G buatan Aselsan terbukti mampu melacak, mengunci, dan memandu rudal secara presisi pada jarak lebih dari 150 km. Kedua, motor roket satu tahap tunggal yang baru berhasil melesatkan rudal ke ketinggian 30 km lebih tanpa memerlukan bantuan booster lepas pasang. Siper Block 2 merepresentasikan lompatan teknologi yang sangat besar bagi Turki, yakni dari pendekatan yang semula memodifikasi sistem yang sudah ada menjadi pengembang rudal dengan desain yang benar-benar baru dari nol. Dari sisi performa, Siper Block 1 memiliki jangkauan intercept sekitar 70 hingga lebih dari 100 km dengan ketinggian intersepsi hingga 20 km. Siper Block 2 melampaui itu dengan jangkauan lebih dari 150 km dan ketinggian lebih dari 30 km. Bahkan hasil uji terbaru menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi. Dari sisi desain, Blok 1 menggunakan basis rudal Hisar O yang dipadukan dengan booster eksternal dalam konfigurasi 2 tahap. Blok 2 adalah desain baru dengan motor roket satu tahap atau monoblok yang secara fisik tercermin dari peningkatan panjang dari 5,4 meter menjadi 6,3 meter dan diameter dari 370 mm menjadi 420 mm. Keunggulan taktisnya pun berbeda. Blok 1 dilengkapi motor roket pulsa ganda yang memungkinkan manuver terminal tajam dengan gaya gravitasi tinggi. Sementara Blok 2 menghilangkan booster eksternal sehingga turut mengurangi resiko kecelakaan akibat jatuhnya serpian komponen di area sipil. Kedua sistem ini menjadi bagian penting dari Kuba Baja, sebuah sistem dari berbagai sistem berbasis kecerdasan buatan yang mengintegrasikan seluruh aset pertahanan udara Turki. Dalam arsitektur berlapisnya, Siper Blok 1 dan Blok 2 menempati lapisan terluar dengan jangkauan 100 hingga 150 km. Di bawahnya terdapat Hisar O pada lapisan menengah hingga 25 km, diikuti Hisar A, Gurs, dan Goksur pada lapisan pendek, serta Korkut dan Sungur Mentes pada lapisan sangat pendek dengan cakupan 0 hingga 8 km. Sebagai perisai pertahanan jarak jauh, Siper Blok 1 dan Blok 2 bertugas mendeteksi serta menghancurkan ancaman strategis bernilai tinggi sebelum mendekati wilayah udara vital Turki. Ancaman yang dimaksud mencakup jet tempur, rudal jelajah, rudal udara ke darat jarak jauh, serta drone pengintai maupun drone kamikaze berukuran besar. Sistem ini tidak bekerja secara terpisah. Radar ALP-310G milik Siper menyalurkan data ke jaringan Radnet yang diproses oleh sistem manajemen pertempuran Hakim C4I berbasis AI buatan Aselsan. Kecerdasan buatan tersebut akan menentukan baterai yang paling tepat untuk melakukan intersepsi dan secara otomatis mengalihkan komando ke lapisan pertahanan berikutnya apabila target berhasil lolos. Selain beroperasi di darat, Siper juga memiliki interoperabilitas multi-platform. Varian Siper 1D telah diintegrasikan ke sistem peluncur vertikal midlas pada kapal perang Angkatan Laut Turki termasuk KCG Istanbul. Dengan integrasi ini, Kuba Baja mampu beroperasi secara terpadu di darat maupun di laut, menciptakan cakupan pertahanan tanpa celah. Sistem pertahanan strategis kelas dunia ini dikembangkan secara mandiri melalui kolaborasi 3 raksasa industri pertahanan Turki. Aselsan menyediakan sistem radar mutakhir, elektronik, dan teknologi pencari. Roketsan merancang dan memproduksi motor roket beserta teknologi rudal secara keseluruhan. Sementara TÜBİTAK SAGE bertanggung jawab atas pengembangan hulu ledak dan pemodelan sistem.
Bagi Turki, kesuksesan Siper adalah tonggak kebebasan dari ketergantungan asing. Ini adalah jawaban mutlak setelah Turki dikeluarkan dari program F-35 dan dipersulit dalam pembelian sistem Patriot milik Amerika Serikat. Siper sekaligus memberikan alternatif domestik yang setara untuk menggantikan peran sistem S-400 Rusia yang sebelumnya dibeli sebagai solusi darurat. Pencapaian ini membawa beberapa dampak nyata sekaligus. Dari sisi arsitektur pertahanan, Siper berhasil mengisi kekosongan terbesar pada lapisan pertahanan udara jarak jauh dan ketinggian tinggi yang selama ini menjadi celah utama Kuba Bajah. Dari sisi ekonomi, memproduksi Siper secara mandiri dapat memotong biaya pertahanan negara hingga miliaran dolar dibandingkan jika harus mengimpor sistem asing. Dari sisi ekspor, keberhasilan FOC ini langsung menaikkan posisi tawar Turki di pasar pertahanan global. Negara-negara yang membutuhkan sistem pertahanan jarak jauh tanpa ikatan politik Barat maupun Rusia kini dapat melirik Siper sebagai opsi utama. Dengan tercapainya status operasional penuh ini, Angkatan Udara Turki kini memiliki kemandirian penuh dalam menangani ancaman udara strategis, mengurangi ketergantungan pada sistem impor, dan mengamankan wilayah udara nasional secara mandiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.